kembali lagi di Overdriven. Dan kalau misalnya kemarin kita udah bahas Innova yang tahun 2012, ini adalah Toyota Kijang Innova 2016 Reborn V Matic bensin luxury panjang. Oke, kita lihat dari depannya ya. Ini tampang depannya lumayan gahar ya dibanding Innova yang sebelumnya, jadi lebih galak gimana gitu. Terus dari lampunya sendiri sayangnya masih full halogen yang di tipe ini, reflektor juga nggak proyektor, kecuali dapat yang itu tipe V improvement yang lupa 2017 apa 18 gitu yang udah lampu LED. Masih full LED sampai ke fog lamp, sampai ke full bohlam ini, sorry, dari semua lampu deh pokoknya, sampai fog lamp sampai sen masih pakai bohlam. Terus abis itu ada grillnya cukup besar ya, dan ini tipe V, jadi ini udah dikasih warna silver gini. Terus di bawahnya ini aslinya hitam, cuma udah ditutupin pakai chrome. Terus ada corner sensor juga ini di depan, lumayan ada 4 titik, semuanya ada. Terus mumpung kita masih di depan, kita lihat mesinnya dulu. Nah, buat mesinnya sendiri ini masih pakai 1 TR 2000 cc. Ini kayak Innova dari 2004, kayak mesinnya masih ini aja ya, paling ya bedanya dikit. Ini udah dual VVTi. Ini udah diganti hidrolik ya, aslinya masih pakai yang dicangkolin biasa. Ini bisa beli online, nggak terlalu mahal. Ya udah, ini nggak ada cover mesin, nggak ada apa-apa di sini ya, mesin biasa aja. Dan sayangnya buat yang varian mesin bensin di sini nggak ada peredamnya. Yang dapat peredam itu cuma yang diesel. Untuk spesifikasi mesin lebih detailnya bisa dilihat di sebelah sini untuk tenaga dan torsinya. Oke, sekarang kita lanjut ke samping. Di samping ini ya nggak banyak perintilan apa-apa ya, cuma ada emblem dual VVTi, ada spion. Nah, spionnya ini selain udah bisa dilipat secara elektrik, lampu sennya ini udah LED, lampu sen LED, dan di sini ada puddle lamp di bawah nih, kelihatan gak nih? Jadi kalau misalnya malam-malam akan membantu menerangi ke bawah gitu. Nah, kemudian bannya sendiri ini aslinya pakai ring 16, terus bannya itu kalau nggak salah Dunlop Safe, ini udah diganti sama ownernya. Terus kita bergerak ke belakang sedikit. Di sini ada door handle yang seperti yang kalian lihat. Di sini nggak ada apapun yang judulnya Smart Access atau apalah, karena mobil yang harganya hampir 400 juta ini masih pakai kunci biasa. Tuh. Seenggaknya model udah flip key, lumayan bagus. Terus habis itu kita lihat di bawahnya ada garnish chrome ya di samping pintu, itu buat yang tipe V Luxury. Terus kita bergerak ke belakang lagi. Nah, kita udah nyampe bagian belakang. Di sini ada ini antenanya udah model shark fin, jadi secara aerodynamic lebih bagus, secara estetika lebih bagus, lebih enak dilihatnya. Terus ada defogger belakang, ada wiper belakang, ada high mount stop lamp sama spoiler, ada lampu-lampuannya ini masih full bohlam ya, nggak ada yang LED, masih bohlam semua. Terus ada ya emblemnya standar lah ya. Di sini bawah ada ini sensor parkir sama cover ban cadangan. Cover ban cadangan ini buat yang tipe V Luxury pada masanya. Mungkin kalau sekarang beda-beda kali ya, bisa dicek ke dealer aja. Terus buat bagasinya ini yang menarik, dia bukanya udah pakai elektrik, jadi pakai kelingking juga bisa, tinggal dicetek. Nah, terus udah tinggal ditarik. Iya, ini bagasinya masih manual, dan ya harusnya bagasinya cukup gede, tapi karena sama ownernya udah dikasih sound system, ya muatlah 1 koper di dalam. Oke, apa lagi di belakang? Di sini ada reflektor, nggak ada fog lamp belakang ya. Udah sih, kayaknya buat eksterior ini aja. Kita lanjut ke dalam. Nah, sekarang kita lihat di dalam sini ada fitur apa aja. Nah, di dalam sini barulah buat standar 2016 ini sangat menarik, bahkan mungkin buat standar 2001 ya, ini fitur-fitur interiornya masih lumayan oke. Kita lihat dari atas dulu. Di sini ada lampu plafon yang udah pakai ambient lighting. Ambient lightingnya ini bisa diatur, brightnessnya ada 10 level, ada lampu baca, ada lampu kabin, dan ini switch untuk lampu pintu ya. Terus di sini ada slot untuk sunglasses holder. Terus habis itu di sini sun visornya dua-duanya udah punya kaca ya.
dan ada lampunya juga. Kaca spion tengahnya udah day and night ya, standar lah ya buat harga segini. Oke, kita bahas setirnya dulu kali ya. Ini setirnya mainannya banyak. Ada kendali audio sama telepon di sebelah kiri, di sebelah kanan ada kendali MID untuk mengatur MID yang di tengah. MID-nya ini informasinya juga lengkap, ada fuel consumption, average speed, average fuel consumption, constant, ya banyak deh pokoknya, di explore aja. Dan di sini ada switch lampu, switch lampunya ya standar ya. Di sini belum auto light, wiper juga belum auto. Terus di sini ada cetekan wiper belakang. Terus ada cup holder di sebelah kanan setir, bergerak ke bawah lagi ada pencatan untuk sensor parkir. Terus buat pintu, di sini ada plastik kulit jeruk dan di bawahnya ini plastiknya model yang piano black. Jadi ini glossy, lumayan enak dilihat. Ini chrome. Terus habis itu di sini ada aksen fabric ya, fabric coklat gini, bahannya halus, enak disenderin tangan. Tapi ya sayangnya jadi sedikit mudah kotor. Terus habis itu ada switch jendela dan spionnya udah elektrik, penguncian pintu udah elektrik dari tombol sini, dan semuanya sudah illuminated ya, walaupun illuminationnya hanya nyala kalau lampu senja atau lampu besar dinyalakan. Terus ke tengah kita ada jam digitalnya ya biasa lah ya, cuma seenggaknya ini jam digitalnya yang bisa ditonton semua orang, bukan jam digital yang cuma di speedometer. Di sini ada head unitnya 8 inch, fiturnya lengkap dari radio, CD, Bluetooth, iPod, USB, SD card, Bluetooth teleponi, mirror link, HDMI, DLNA, bahkan browser ya, ini ada browsernya, jadi ya bisa browsing. Cuma ya tentu aja jangan nyetir sambil browsing, bukan sesuatu yang menyenangkan. Terus di sini ada climate control, dia sudah auto, dan ini climate control beneran. Kalau misalnya ini temperaturnya kita pentokin ke kanan, dia bakal jadi heater. Dan yang bagusnya di sini ada kendali buat AC belakang yang sinkron. Jadi misalnya ini saat ini AC belakang nyala nih, saya matikan AC belakangnya, tuh, dia ikutan mati juga. Dan kalau misalnya nyalain lagi ya nyala belakang dengan mode auto. Kita matiin dulu aja. Ini cukup menarik karena bahkan di mobil kayak kita kemarin kan udah nyobain Toyota Navwan sama Toyota Previa, itu switch buat rearnya itu masih cuma kayak master switch, ujung-ujungnya di belakang mesti dicetekin lagi. Dan di sini ada switch untuk eco mode dan power mode yang akan merubah tampilan di MID juga. Terus ada tuas transmisi yang dia punya mode S ya, cuma mode S ini kan bukan mode manual ya, kayak yang udah dijelasin di Toyota Camry kemarin. Ini cuma sekedar ngelimit posisi gigi. Ada cup holder tengah, ada cup holder tengah, ada cup holder pintu, ada cup holder pintu, ada cup holder pintu, ada cup holder pintu. Banyak cup holder. Terus buat semburan AC-nya ini semuanya bisa ditutup ya. Ini bahkan yang ini bisa ditutup juga. Menarik. Apalagi ya, setirnya tilt dan teleskopik ya, tadi lupa dibahas, tilt teleskopik dan ya lumayan jauh arah mainnya. Kursi driver juga udah bisa naik dan turun, ya normal lah, standar lah ya. Tapi di sini nggak ada hand grip buat buat pengemudi. Terus habis itu di sini ada ada center console yang sudah dilapisi bahan soft touch ya, lumayan, jadi buat nyenderin sikut empuk. Terus di sini ada glove box atas, ada glove box bawah. Glove boxnya yang ini belum soft opening, tapi yang ini udah. Dan yang di sini ada slot buat nyambung ke AC. Jadi kalau misalnya kalian bawa sesuatu yang gampang meleleh kayak misalnya coklat atau apa, bisa ditaruh di atas biar dia tetap kering. Oke, kurang lebih di depan itu aja ya, kayak udah. Terus kita sekarang bergerak ke belakang. Oke, sekarang kita udah di belakang Toyota Innova ini. Saya atur dulu posisi mikrofonnya. Nah, di belakang ini baru ada fitur-fitur yang cukup menarik. Door trimnya sama, by the way, masih ya kulit jeruk, plastik glossy sama fabric yang lumayan menambah kesan mewah dibandingkan tipe G yang masih full plastik hitam. Nah, di sini ada tray makan. Tray makannya ini juga udah ada cup holdernya. Jadi ya sebenarnya nggak terbatas tray makan ya. Kalian misalnya mau naruh HP di sini ya bisa.
Di sini juga bisa buat naruh minum, dan di sini ada cup holder juga di pintu, dan ada armrest yang punya cup holder lagi. Jadi cup holdernya banyak banget di sini ya. Tenang aja. Dan di belakang juga ada ambient lighting ya, sama kayak di depan. Pengaturannya juga 10 tingkat. Ada AC yang udah diatur secara digital, dan ada mode autonya juga. Jadi lumayan mewah lah. Dan ya ini posisi AC-nya rapih ya, nggak ada intake di depan seperti beberapa LMPV ya, karena ini mid MPV juga. Udah sih, ini aja di tengah. Dan kalau untuk kaki, legroomnya sendiri ini tadi posisi kursi drivernya tadi sedikit dimundurin biar lega, dan ini masih lega banget. Bisa dimaju mundurin juga kursi baris kedua untuk memberikan ruang lebih buat yang di penumpang baris ketiga. Terus abis itu di sini juga ada Isofix ya untuk bawa apa sih Isofix, lupa, buat bawa baby carriage atau apa itu ya, pokoknya yang buat bawa bayi itulah. Terus di sini ketika kalian kira ini seat belt tengahnya kemana, apakah 2 titik apakah gimana, enggak, seat belt tengahnya ditarik dari atas, jadi dia dicolokin ke center seat belt sini, colokin ke sini dan duduk di tengah, sekelekin ke sini. Jadi seat belt tengahnya juga 3 titik. Oke, sekarang kita bakal masuk ke baris ketiga. Ini kursinya saya majuin sedikit biar saya bisa masuk ke baris ketiga. Ntar dulu deh. Sulit ya. Nih saya nggak bisa masuk, jadi ya yang di depan tolong dimajuin dulu. Oke, sip. Nah, nih muat ya. Saya yang lumayan ya 177 lah. Ini di belakang masih bisa duduk. Ya, di sini ada headrest. Headrestnya ada 3. Jadi memang mobil ini untuk 8 penumpang ya. Juga masih lumayan menopang kepala. Cuma ya di atas ya udah habis ya, segini doang selesai. Masih dapat AC tentunya. AC-nya lebih dekat jaraknya. Terus ada, udah sih di belakang mah ada apa lagi? Headroomnya hampir nggak ada. Tapi masih dapat seat beltnya masih 3 titik untuk kanan kiri. Dan untuk yang penumpang tengah, dia seat beltnya yang 3 titik juga, cuma munculnya dari sebelah sini. Jadi di mobil ini semua penumpang dapat seat belt 3 titik. Dan di sebelah kiri dan kanan ada cup holder yang lumayan besar, bisa muat 2 kalau yang kanan, yang kiri cuma muat 1. Dan ya ada pocket kecil lah, lumayan buat naruh HP atau apa di sini. Udah nggak ada slot USB, nggak ada apa-apa. Dan ini kalau misalnya kursinya dilipat ya, dia bakal ngelipat ke samping. Cuma kita bisa coba nggak ya? Nggak tahu lah, nggak. Susah, ada sound system di belakang yang tadi. Ini kita coba bawa aja mobilnya. Gimana? Oke, sip. Oke, sekarang kita udah di posisi lagi nyetir mobil ini di jalan. Driving posisinya enak, posisinya cukup tinggi, tapi bisa direndahin juga. Ya tergantung selera, lagi nyetir jauh atau lagi nyetir macet-macetan. Dan setirnya juga bisa diatur dengan mudah. Terus habis itu ada apa lagi ya, yang dirasakan ini kekedapan kabinnya oke. Bukan oke lagi, malah lumayan bagus ini untuk kekedapan kabinnya. Jadi suara luar nggak begitu kedengeran, di dalam suasananya tenang. Mesin juga teredam dengan baik, begitu juga dengan suspensinya bisa meredam getaran dengan baik. Terus abis itu untuk power delivery-nya sendiri ini ya walaupun lembut, dia cukup smooth dengan transmisinya yang udah matic 6 speed walaupun masih konvensional. Dan kalau misalnya kalian ingin lebih galak bawa mobilnya, ada power mode yang bakal langsung bikin mobil ini akselerasinya lebih jambak. Oke, udah gitu aja.
Nah itu kan, itu ada speed trap satu, di depan ada speed trap lagi, enak, nggak berasa keras, berasanya masih empuk ya, kayak cuma geli-geli gitu, nggak berasa banget lah. Cuma karena ya itu tadi suspensinya yang soft, dia kalau di tikungan jadinya lebih limbung, dia lebih wobbly gimana gitu. Dan juga di manuver kecepatan rendah. Jadi kalau misalnya lagi parkir gitu atau macet-macetan, kadang ya endut-endutannya lumayan berasa dan bisa jadi mengganggu. Tapi kalau lagi jalan gini sih ya enak, jadi nyaman banget gitu. Terus habis itu buat setirnya sendiri dia lumayan, nggak terlalu ringan ya, cukup berat. Cuma ya itulah, kalau misalnya setir terlalu ringan tuh agak-agak gimana gitu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut kalian berbeda ya silahkan. Cuma kalau misalnya apakah ini setirnya berat, ya lumayan berat, tapi ya jadinya kalau di kecepatan tinggi dia cukup stabil ya. Ngomongin kecepatan tinggi, ini di limit sama komputernya di 160 km per jam, dan masih enak di bawahnya, masih cukup stabil. Untuk fuel consumption-nya, nah ini barulah keluar yang namanya ya Innova banget. Untuk fuel consumption-nya ini nggak begitu hemat ya. Ini kenapa cuma 2,3 km per liter, karena tadi kita lama idle nyalain mesin. Cuma ya bisa dilihat ini current fuel consumption-nya ya sebenarnya tergantung kaki ya, lagi-lagi tergantung kaki. Cuma untuk yang tipe bensin ini dia memang terkenal lebih boros ya dibanding yang diesel. Cuma ya masih acceptable lah. Kalau misalnya dalam kota ya expect 118, 19. 18 itu aja udah lumayan alhamdulillah. Coba kalau misalnya dalam tol, kalau misalnya bawanya nyantai, itu bisa up to 15, 16 gitu. Saya pernah pakai mobil ini dari Bandung ya, lewat Purbalenyi, Cipularang. Itu dapat kalau nggak salah sekitar 15. Cuma kan kalau di situ kan emang terbantu tolnya naik turun ya, jadi sering coasting juga. Ya untuk bensin segitulah, jangan expect terlalu hemat ya, ini namanya Innova. Kalau mau hemat beli yang diesel. Oh ya, masih ngomongin bensin, ini eco mode sama power mode ini sebenarnya ngaruh ya, sekali lagi dan lagi ya, tergantung dari kaki. Kalau misalnya pakai eco mode terus habis itu dibejek-bejek ya boros juga jadinya. Sebaliknya kalau pakai power mode tapi kakinya enak ya bisa jadi hemat. Power mode ini bisa waktu itu pernah dipakai jarak jauh ya, ke daerah Jawa Tengah itu dengan kondisi macet parah sampai Cikampek. Itu macet yang sampai berhenti itu, ujung-ujungnya pas nyampe di tujuan itu masih dapat average 12 dan itu pakai power mode. Secara hampir 100% perjalanan pakai power mode. Jadi ya bener-bener kaki lah, lumayan banget. Terus sekarang hujan, kita tes wipernya. Ya wipernya sepertinya masih oke. Dan di sini ada intermittent ya, intermittennya nggak bisa diatur. Wiper belakang juga cuma ada on doang, nggak ada intermittennya. Mungkin sekarang kita coba radius putarnya ya, karena memang ini mobil yang gede, jadi kita cek apakah lumayan. Ini kita nggak ngambil jalur paling kiri ya, ini masih jalur paling kanan, cuma dari yang paling kiri gitu. Apakah dapat? Oke, dapat masih. Kalau nggak salah itu kalau lihat di brosur sekitar 5 berapa ya, ntar ada tulisannya di sini. Untuk handling ini mobilnya ya di tikungan kayak gini sih ya lumayan limbung ya. Itu kan udah berasa miring-miring ke kiri. Cuma secara keseluruhan kapal banget deh pokoknya. Ya emang bukan mobil buat yang manuver ekstrim kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau mobil yang buat manuver ekstrim ya cari yang lain, bukan ini, karena ini jadinya limbung parah kalau misalnya dibikin belok-belok dadakannya tadi. Tapi kalau untuk comfort ya ini udah mencukupi banget sih. Terus habis itu sekarang kita coba cek audionya ya. Ini
yang lagi connected tuh nggak ada. Kita buka radio aja deh. Ini radionya ini sayangnya ya, ini belum pakai RDS, ini cuma modal rename station doang. Cuma buat audio ya kita nggak bisa komentar banyak ya, soalnya ini kan mobil udah di mod juga audionya. Tapi kalau secara bawaan pabriknya ya kami lupa kayak gimana. Tapi fitur head unitnya lengkap sih, nggak masalah lah. Kalian bisa survive dengan head unit ini, kecuali ya mau Android Auto atau settingan yang lebih lengkap ya upgrade aja ke head unit lain. Terus AC-nya ya enak ya, udah ada AC kaki juga, dan ini AC Toyota, jadi ya pasti dingin. Ini walaupun di set di 24 ini ketika udah selesai perjalanan bisa jadi ya kutub. Ya oke lah, pokoknya itu mah nggak usah dipertanyakan kalau AC-nya Toyota. Dan ada AC kaki. Keren, ada AC kaki. Wah. Untuk fitur keselamatan berkendaranya sendiri ini nggak terlalu banyak ya, belum ada stability control, tapi seenggaknya udah ada ABS, EBD sama brake assist. Brake assist ya ini lumayan membantu. Jadi kalau misalnya kita ngeremnya dalam kondisi panik tapi kita ngeremnya nggak terlalu penuh, mobilnya bisa semacam ngasih kompensasi gitu. Dia bakal ngasih brake force yang lebih, misalnya kayak gini nih. Tuh itu ngerem biasa tuh, nggak dalam, cuma gitu. Lumayan lah, ini remnya cenderung pakem ya. Jadi mungkin buat yang biasa dengan rem yang lebih loose nih, lebih gitu ini remnya enak. Terus habis itu buat safety-nya juga ada airbagnya tapi cuma untuk penumpang depan, driver, sama lutut driver. Jadi airbagnya ada 3, kecuali di tipe Q sama Venturer ada curtain airbag sama side airbag juga. Terus udah sih itu aja, sama ada corner sensor yang nyala di kecepatan rendah. Jadi ya lumayan helpful kalau misalnya kalian lagi bermanuver untuk mengecek apakah ujungnya itu mentok apa enggak. Dan ada switch sensor parkir, ya tau lah ya sensor parkir buat apa. Oke, jadi kesimpulan dari kami gimana ya, tentu saja ambil. Ini untuk Anda yang tidak ingin repot-repot gitu ya, research mana yang paling bagus ya emang ya udah ambil aja Innova ya, kayak apa ya, sweet spotnya mobil gitu lah. Ini fitur interiornya oke, terus habis itu fitur safety-nya not bad, MID-nya berwarna, audionya komplit fiturnya, AC-nya auto climate control, terus habis itu kendali AC belakangnya udah elektronik. Fiturnya ada kayak ambient light gini, menunjang kemewahan berkendara. Cuma sayangnya untuk yang tipe V ini dia belum keyless. Jadi ya itu kalau teman kalian iseng ya itu bisa jadi bahan ejekan ya. Mobil 400 juta masih pakai kunci. Ambil aja yang Venturer, atasnya itu enak, belakangnya ada captain seat dan ada tambahan body kit gitu kan, orang Indonesia suka body kit ya, kelihatannya lebih sporty. Kurang lebih itu aja sih. Oh iya, untuk biaya maintenance ya standar Toyota lah ya, nggak begitu tinggi. Dan after salesnya juga ya standar Toyota lah ya, ada di mana-mana. Kalian tidak perlu khawatir, mekanik pasti bisa ngehandle mobil ini. Dan sedikit tips, kalau misalnya ada apa-apa sama mobil ini bisa di reset aki aja. Misalnya AC-nya nge-stuck di heater atau gimana, itu bisa reset aki, tinggal cabut, tunggu 5 menit pasang lagi. Gitu sih. Oke, kurang lebih itu aja dari kami. Semoga Anda yang berminat beli Innova ini bisa menjadi semakin berminat, atau tiba-tiba kami berhasil meracuni Anda untuk membeli sebuah Innova. Karena ya mobilnya memang mobil keluarga yang nyaman sih dari dulu ya. Dan ya semacam apa ya, punya Innova tuh nggak sekedar fitur, itu kayak
memiliki sejarah. Jelah sejarah, lebay banget. Tapi ya intinya itu. Ini mobil enak. Oke, gitu aja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.